Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, hingga selamanya. Jika dahulu Engkau melakukan mujizat, keajaiban, hingga sekarang pun kuasa-Mu tidak berubah, dapat melakukan mujizat-mujizat dan keajaiban. Perubahan diri kami merupakan suatu keajaiban, lahir baru kami ya Tuhan. Engkau telah melakukan sesuatu yang ajaib pada diri kami. Malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Tuhan saja yang akan menolong kami. Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan sehingga bukan saja kami memahami firman-Mu, kami boleh menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami menjadi orang-orang yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke. Ya. Ada seorang dosen ateis memberi ceramah dalam sebuah universitas. Menjelang akhir dari ceramahnya, ia berkata, isi ceramah saya hari ini menyatakan bahwa kisah Yesus hanyalah sebuah dongeng. Apa yang engkau katakan dongeng? Tapi ada satu hal yang saya tahu pasti, yaitu perbedaan dan perubahan besar dari Bapak dan Ibu saya. 6 tahun yang lalu dengan sekarang perubahan besar. 6 tahun yang lalu, Bapak saya adalah seorang pemabuk berat. Ibu saya tiap hari berada di tempat perjudian. Saya sering tidak bisa membayar uang sekolah. Papa mama tiap hari bertengkar. Kata-kata makian selalu keluar dari mulut mereka. Suasana keluarga kami sangat buruk. Suatu hari ada kawan memperkenalkan Yesus kepada papa dan mama. Lalu kami sekeluarga percaya Yesus. Sejak itu kehidupan keluarga kami berubah total. Penuh kebahagiaan, sukacita, dan berpengharapan. Jadi, permisi tanya Pak, jika Yesus bukan Allah, kuasa dari mana yang mengubah papa mama saya? Saudara, tema yang akan kita renungkan malam hari ini adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan kita merasa sebagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur yang nilainya lebih tinggi. Ia juga dapat mengubah kita menjadi manusia yang lebih berharga, lebih berguna, dan lebih mulia bagi kerajaan Allah. Kita melihat waktu dan tempat terjadinya mujizat. Tadi kita sudah mendengar pembacaan dari Yohanes pasal 2. Di ayat 1 dan 2 di sini mengatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalimat pada hari ketiga ini menunjuk peristiwa sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia juga diperkenalkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Nah, lalu Yesus juga memanggil murid-murid kelompok pertama, ya Andreas, Yohanes, Yakobus, Simon, Filipus, dan Nathanael. Ini kelompok yang pertama. Mujizat yang terjadi dalam pesta perkawinan di Kana ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Itu berarti cerita yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak Yesus pernah melakukan perbuatan ajaib, itu adalah hal yang tidak benar. Rasul Yohanes mencatat 7 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya catat itu 7-nya. Yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2, ya, ayat 1 hingga 11. Yang kedua, menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh. Yang keempat, memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, berjalan di atas air. Keenam, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan membangkitkan Lazarus. Nah, mujizat yang dicatat Yohanes sebagai tanda untuk menyatakan Yesus adalah anak Allah. Ya, kita tahu Injil Yohanes itu menyoroti Yesus adalah anak Allah. Ya. Seperti yang tercantum dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, di situ mengatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama di Kana. Desa ini terletak di 11 kilometer dari timur laut kota Nazaret. Di wilayah Galilea. Selain Ibu Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana, Yesus bersama kelompok muridnya yang pertama juga hadir di sana. Dalam hal ini kita tahu bahwa Yesus menghargai pernikahan. Ya, jadi dia mau menghadiri ya pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 mengajar kita bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Yesus bersukacita dengan orang yang bersukacita. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 12 ayat 15. Di sana mengatakan kita melihat bagian yang kedua, sebab-sebab terjadinya mujizat itu di ayat dan 4 ya. Yohanes, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, pesta perkawinan orang Israel itu kebanyakan berlangsung sampai 7 hari. Nggak kayak kita di sini ya 1 hari. Udah capek sekali ya, tapi kita lihat 7 hari mereka memeriahkan pesta. Ada mereka kehabisan anggur. Nah, Ibu Yesus rupanya orang yang dekat hubungannya dengan keluarga yang mengadakan pesta.
Mungkin ia kawan akrab atau famili dekat dengan mereka, ya, yang keluarga yang punya gawe ini ya. Karena Ibu Yesus mewakili keluarga itu mengawasi urusan pesta. Dia tahu apa yang sudah habis ya, rupanya anggurnya habis ya. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Meribur." Padahal Yesus belum pernah loh mengadakan mujizat sebelumnya. Hal ini menyatakan iman Ibu Yesus. Ia percaya Yesus pasti ada cara untuk menolong mereka. Saudara, saat kita ada kekurangan, kita juga perlu menyampaikannya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ada kekurangan, kita ada hal yang mau kita minta pertolongan Tuhan, kita sampaikan. Nah, seperti halnya Maria, dia sampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus menanggapi kata begini, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, kita melihat kata-kata Yesus mengandung teguran buat ibunya. Ya. Masa taat sepenuhnya kepada ibunya sudah lewat. Waktu itu Yesus sudah mulai keluar untuk memberitakan Injil. Setidaknya sudah 30 tahun. Mulai dari ia pelayanan di depan umum, segala yang ia lakukan harus menuruti kehendak Bapa yang diutus, yang mengutus dia ke dunia ini. Jadi bukan mengikuti mamanya sepenuhnya, ya. Jadi dia mulai suatu pelayanan, jadi apa yang dia lakukan itu harus menuruti kehendak Bapa yang mengutus dia. Yesus tidak segera mengabulkan permintaan ibunya. Ini demikian pun ya, kadang-kadang doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Ada orang berdoa sudah bertahun-tahun, ya, seperti Rasul Paulus secara khusus 3 kali katanya, nggak tahu dengan disertai puasa atau apa ya. Jadi tidak langsung. Kadang-kadang doa kita tidak langsung. Ada juga yang langsung Tuhan kabulkan. Ya. Karena apa? Karena waktu Tuhan belum tiba. Jadi kita jangan belum terkabul langsung berhenti berdoa. Kita tetap berdoa karena waktunya Tuhan belum tiba. Seperti Yesus katakan tadi ya, waktu Maria berkata, dia bilang, waktuku belum tiba. Agama Katolik mengatakan, Maria di surga berdoa untuk orang-orang berdosa. Hal ini keliru. Karena Tuhan mengabulkan doa orang di dunia ini. Tapi tidak berarti doa orang yang telah mati seperti Maria juga Tuhan kabulkan. Ya. Alkitab mencatat permintaan Maria kepada Yesus. Hanya satu saja. Coba kalau kita periksa di tempat di bagian lain di Alkitab tidak ada permintaan Maria kepada Yesus lagi. Hanya satu kalimat di tempat ini aja. Dan saat itu pun Yesus tidak langsung mengabulkan. Malah ada sedikit nada menegur kelancangannya. Ini adalah bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga. Cara terjadinya mujizat. Bagaimana caranya? Di Yohanes
pasal 2 ayat 6 hingga 8 di sini mengatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah, dan mereka pun penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok. Lalu mereka pun bahwa jika Yesus menyuruh apapun, lakukan saja. Dari perkataan ini, kelihatannya Ibu Yesus tidak tersinggung atau marah dengan teguran Yesus tadi. Ya, tadi kan Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku? Ya. Nah, menurut adat orang Yahudi, setiap orang yang mau masuk rumah harus membersihkan kaki dengan air dalam tempayan yang tersedia di halaman rumah mereka. Ini adalah suatu adat orang Yahudi. Tuhan Yesus ingin menguji iman mereka. Ia mulai bertindak dengan menyuruh pelayan-pelayan mengisi air, memenuhi ke-6 tempayan yang ada di situ. Ya. Jadi pelayan melakukan apa yang disuruh Yesus. Ini merupakan tindakan iman. Tadi juga sudah dipesan oleh Maria bahwa apa saja nanti Yesus bilang, kalian lakukan. Ya. Jadi pelayan itu melakukan. Apa yang? Saya ingat sebuah game yang memperagakan perkataan Yesus dan perkataan iblis. Waktu remaja saya udah tahu permainan ini ya, games ini. Jika Yesus berkata, lalu pemain harus menjawab ya, ya, ya. 3 ya ya, 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 ya. Jika iblis berkata, pemain harus mengatakan tidak, tidak. Tapi karena itu permainan, itu dibikin begini, kalau ya itu menggelengkan kepala sambil mengatakan ya, itu memang permainan sih ya. Kalau tidak itu sambil mengangguk dan mengatakan tidak, tidak. Itu mau lihat siapa yang lebih inilah, lebih jeli mendengar ya. Nah, orang yang taat selalu berkata iya atas perintah Tuhan. Saudara, ada nggak kita selalu mengatakan iya atas perintah Tuhan? Kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Coba bayangkan ya, mencedok air yang buat cuci kaki dan bawa ke pesta. Nah, ini nggak mudah loh, ya. Ini perlu ada tindakan di kaki untuk kasih minum. Ya. Ada penafsir Alkitab mengatakan hanya air yang dicedok keluar saja yang berubah menjadi anggur. Bukan semua air dalam tempayan menjadi anggur. Lalu mereka menghantar kepada pemimpin pesta. Ini membuktikan iman mereka. Bagian yang keempat, dampak mujizat yang terjadi. Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Di sini mengatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan
yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang telah menjadi anggur itu langsung merasa itu anggur baik. Ya. Jadi pemimpin pesta itu memang dipilih orang yang tahu anggur ya. Langsung dia merasa itu anggur baik. Ia sendiri yang merasa anggur baik, ya sendiri ya, bukan diberitahu oleh pelayan-pelayan yang mencedok anggur itu. Ya, jadi orang Katolik ya saat menerima perjamuan kudus, jika roti dan anggur sungguh menjadi daging dan darah Yesus, sebetulnya tidak perlu diberitahu oleh pastor ya, tapi seharusnya orang yang langsung mengecapnya bisa merasakan. Tapi jika tidak merasa daging dan darah Yesus, itu berarti tidak ada perubahan. Ya, tetap bukan daging Yesus dan bukan darah Yesus. Ya. Nah, kita melihat pemimpin pesta mengatakan begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Orang dunia memang sering manis di depan, tapi berakhir dengan kepahitan. Ya, kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15, ia berfoya-foya dahulu. Ya, tapi kemudian dia melarat dan sengsara. Itu. Tapi cara Yesus itu kebalikannya. Seperti pepatah mengatakan, semua Bapak Ibu tahu ya, ini peribahasa ini. Orang Kristen seharusnya berani, bersusah payah, bekerja keras, atau berkorban terlebih dahulu untuk mencapai kesuksesan atau kebahagiaan di kemudian hari. Kita dapat contoh hidup dari Yusuf, bertubi-tubi kesulitan yang ia lewati. Tuhan melatih dia melalui apa yang ia alami. Setelah ia tahan uji, maka kedudukan tinggi sebagai Perdana Menteri di Mesir dia dapat. Ya. Dan Tuhan memakai dia menyelamatkan seluruh keluarganya dari masa kelaparan. Ini dimulai dari bersusah-susah lebih dahulu ya. Rasul Paulus juga sebuah contoh ya, setelah ia mengenal Yesus dan bertobat, ia berjeli lelah bekerja bagi Tuhan. Bahkan ia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu tercatat di Filipi 1 ayat 21. Dan Paulus yakin ada mahkota kebenaran tersedia baginya di 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara, jika kita sekarang ini dalam keadaan yang susah, kita jangan mengeluh karena pada tiba waktunya
Tuhan akan mengaruniakan mahkota kebenaran jika kita hidup dalam kebenaran. Ya. Mujizat yang Yesus lakukan bukan hanya bagi orang yang belum percaya, ya, tetapi juga menguatkan iman murid-muridnya dan semua orang Kristen. Jadi sampai sekarang pun menguatkan yang demikian, tidak usah khawatir, tidak usah kecewa, ya. Mujizat dalam pesta perkawinan di Kana merupakan cahaya kemuliaan anak Allah yang pertama kali ditampilkan bagi dunia, agar kita dapat melihat hubungan penebusan Kristus dan hari depan manusia. Jadi kita melihat Yohanes mencatat mujizat air menjadi anggur, dan mujizat-mujizat berikutnya bukan hanya membuktikan Yesus adalah Mesias, juga agar manusia memahami betapa pentingnya iman dalam kehidupan kita. Jika tanpa iman, tanpa kepercayaan, apa jadinya? Kita tidak memperoleh keselamatan. Itu penting ya, iman. Di Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang tidak beriman kepada Yesus, dia ada hukuman. Jika tidak beriman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika tanpa iman, mujizat air menjadi anggur tidak akan terjadi. Ya. Jika pelayan cedok air keluar dari tempayan, itu tidak akan terjadi. Ya, mujizat air menjadi anggur. Bukan Tuhan tidak sanggup membuat mujizat, ya. Tetapi kalau manusia tidak beriman, tidak ada terjadi mujizat ini. Saudara, jika Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, Ia pun sanggup mengubah kita menjadi orang yang lebih berharga, lebih berkualitas, lebih berguna, lebih berkenan di mata Tuhan. Syaratnya adalah beriman dan mentaati perintahnya. Kiranya kita memperteguh iman kita kepada Tuhan. Amin. Silakan Pendeta Robert pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan juga sudah menolong kami bersama-sama sehati berdoa bagi pelayanan gerejamu maupun doa-doa syafaat dan juga untuk pergumulan hidup jemaat dan kami sekalian. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai peristiwa pernikahan di Kana, di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama ketika keluarga yang menikah kehabisan anggur. Namun Tuhan memberikan anugerah Tuhan, mukjizat dari Tuhan untuk keluarga tersebut, dan mereka boleh mengalami sukacita dengan semua orang yang ada di dalam pesta itu.
Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, karena Engkaulah penguasa segala sesuatu. Engkau juga gembala kami, Engkau Tuhan kami, ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau juga sanggup memenuhi, memberikan, dan melimpahkan apa yang kurang dalam diri kami. Kiranya kami semua sungguh-sungguh memiliki iman yang besar kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai gembala kami dan pemelihara kami. Engkau sanggup melakukan apapun, Engkau sanggup melakukan mukjizat apapun dalam hidup kami seturut dengan rencanamu dan kedaulatanmu. Kiranya kami juga mempercayakan diri kami kepada Engkau, ya Tuhan Yesus, dan kami menghampiri Engkau untuk kami meminta tolong untuk apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam konteks komunitas di GSRI Kebayoran Baru. Terima kasih untuk Ibu Datu yang sudah juga menjadi liturgos. Tuhan juga terus berkati dengan sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Juga semua Felis yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Tuhan juga terus memberkati semua pelayanan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, pertolongan Tuhan buat kami semua boleh bersama-sama berdoa. Biarlah kami terus setia menghampiri Tuhan, terus setia bergandengan tangan berdoa, dan Tuhan terus memakai kami sebagai pendoa-pendoa bagi pelayanan gerejamu di GSRI Kebayoran Baru. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam segala aktivitas kami, dan kami juga menyerahkan istirahat malam kami bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat. Tuhan yang memberikan kepada kami ketentraman, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami semua, Tuhan memberikan istirahat yang baik buat kami, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.